wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aslami dengan NPM 240910103. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Regresi Berganda Prediksi Skor Siswa Revisi. Codingan pada itu adalah persiapan untuk membuat model regresi linear di Python. Secara singkat, pip install UKIM-Prepo untuk menginstal library untuk mengambil dataset dari UC Machine Learning Repository. Import pandas, NumPy, N untuk mengelola data. Fetch UKIRepo N mengambil dataset dari internet. Train, test, split, N untuk membagi data jadi data lebih dan uji. Linear regression N membuat model regresi linear. Mean square error, mean absolute error, R2 score N untuk mengevaluasi hasil model. Map, polytlib, plot, dan seaborn N untuk visualisasi data. Joblib N untuk menyimpan model yang dibuat. SNS, set style, we, we untuk mengatur tampilan grafik agar lebih rapi. Intinya, codingan ini untuk menyiapkan semua tools untuk mengambil data, melatih model regresi, mengevaluasi, dan menampilkan hasilnya. Sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurlia Harahap, NPM 2409015. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang kedua, yaitu load data. Pada bagian ini, program mengambil dataset student dari UC repository menggunakan fetch UC repo ID sama dengan 320. X sama dengan student data features copy, mengambil data fitur variabel import. Y sama dengan student data targets G3 copy, mengambil target yang akan diprediksi yaitu nilai akhir siswa G3. Kemudian dilakukan validasi data, memastikan X dan Y tidak kosong, memastikan jumlah data fitur dan target sama. Jika berhasil, program menampilkan ukuran data dengan accept. Nah, yang ketiga yaitu preprocessing. Tahap ini dilakukan untuk menyiapkan data sebelum dipakai oleh model. Predicate, dummy text, drop first sama dengan true digunakan untuk mengubah data kategori menjadi angka atau encoding. Fill atau 0 digunakan untuk mengisi nilai yang kosong atau missing value dengan angka 0. Kemudian program menampilkan jumlah fitur dengan proses encoding. Nah, yang keempat yaitu split data. Data kemudian dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Test size sama dengan 0,2, berarti 20% data untuk testing dan 80% untuk training. Random state sama dengan per 2 digunakan agar pembagian data konsisten setiap dijalankan. Program lalu menampilkan ukuran data train dan dataset. Nah, yang nomor 5 yaitu modeling. Pada tahap ini dibuat model linear regression, model sama dengan linear regression, atau membuat model regresi linear. Model fit, X, train, Y, train melatih model menggunakan data training agar dapat memprediksi nilai G. Saya akhiri. Selanjutnya yaitu akan Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya, yaitu perkenalkan nama saya Fadila Nurhasana, NPM 240901045. Di sini ada 6 evaluasi. Di sini ada YPRED sama dengan model predik, yaitu menghasilkan prediksi dari data uji. Isinya itu ada MSE, RMSE, MAE, sama R2. Nah, MSE itu adalah menghitung error kuadrat rata-rata. Sedangkan RMSE itu adalah akar dari MSE biar lebih mudah dipahami skalanya. MAE itu adalah rata-rata selisih absolut antara prediksi dan data hasil. R2 itu mengukur beberapa baik model, mendekati sama dengan bagus gitu. Print evaluasi model. Sebelum ini, print ini adalah menampilkan dari hasil evaluasi dari RMSE, RMSE, MAE, sama R2. Validasi sederhananya ini anti overthinking kasar, ada if R2, ada elif R2, ada LC. Nah, R2 ini adalah model jelek, elif 2 ini adalah model masih lemah, LC ini model cukup baik. Seperti yang ada di sini hasilnya. Nah, ada MSE. Evaluasi modelnya ada MSE titik 28.190, RMSE 2.862, ME-nya 2.156, R2-nya 0.106. Nah, di sini modelnya masih lemah.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu evaluasi dan saya akan melanjutkannya dengan dari judul yaitu visualisasi. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Wirayuda dengan NPM 2409055. Nah, di sini visualisasi kita buat uh, itu merupakan cuman penanda bahwa bagian ini digunakan untuk menampilkan grafik visualisasi dari data. Kemudian kita buat distribusi target. Kita ketik PLT titik figur. Nah, titik figur ini itu adalah mengukur atau mengatur ukuran grafik. Misalnya kita bikin vis size itu 6,4. Kemudian CNS titik plot itu Y tadi true itu membuat histogram grafik batang dari data Y. Kemudian PLT title itu adalah untuk menambah atau memberikan judul grafik tersebut. Contohnya di sini saya buat itu distribusi nilai Q3. Kemudian kita buat PLT titik show. Nah, PLT titik show ini program untuk menampilkan judul grafik atau keseluruhan dari grafik tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada aktual vs prediksi. Nah, di sini sama seperti yang di atas, PLT figure itu membuat mengatur ukuran grafik, kemudian PLT scatter itu biasanya untuk membuat grafik titik antara nilai Y, fret test, Y, fret. Kemudian PLT titik plot ini membuat garis merah putus-putus atau garis ideal, dan ini menunjukkan kondisi prediksi yang sempurna. Kemudian di sini ada PLT title. Nah, ini untuk memberikan nama judul grafik tersebut, dan sama ini PLT exable itu membuat judul juga, dan PLT show itu untuk menampilkan grafik. Oke, di sini saya akan menunjukkan hasil gambarnya. Nah, ini pada grafik pertama ini menunjukkan distribusi nilai G untuk melihat pola penyebaran data. Dan di sini ada aktual vs prediksi, itu grafik yang kedua ini membandingkan nilai aktual dengan hasil prediksi model. Jadi jika titik-titik mendekati garis diagonal, berarti model memiliki akurasi yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi ini. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunita Mutiara Rambe dengan NPM 2409100108. Di sini saya akan melanjutkan nomor 8, analisis koefisien lebih kritis. Analisis koefisien model COEF mengambil nilai pengaruh tiap fitur, dibuat ke COEF DF supaya rapi dengan nama kolom. Sort, Palus, Cascading, Pulse, Head 10, ambil 10 fitur paling berpengaruh positif. Sort, Palus, Head 10, ambil 10 fitur paling berpengaruh negatif. Print, menampilkan hasilnya. Intinya mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh ke hasil prediksi. 2. Simpan model. Joblib, DUM, model. Model regresi siswa PKL menyimpan model. Joblib, DUM, X, Exoded, columns, fitur model PKL, menyimpan daftar fitur. Intinya model disimpan supaya bisa dipakai lagi tanpa training ulang. Udah. Kan ada data. Top pengaruh positif. High care yes 1686938. MJob health 1044890. MJob teacher 0550178. Guardian author 053290. MJob service 0468711. Study time 0368997. Internet yes 0302932. Reason reputation 0287565. Address 0285522. Fedu 02661439. Di type plot 64. Top pengaruh negatif. School sub yes 1603393. Pylores 1498661. School MS 1393659. Fjob service 1099327. Fjob health 1041107. Present author 0714842. Fjob teacher 0584711. Fjob author 0484332. 23. XXM 0477373. Romantis yes 0372012. Di type plot 64. Perkenalkan, saya Juhaira Alnamira dengan NPM 240910120. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu simpan model atau deployment step. Pada bagian ini dilakukan proses penyimpanan model machine learning yang telah dilatih agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang. Joblib dump model regresi siswa PKL yaitu baris ini digunakan untuk menyimpan objek model regresi ke dalam file dengan format PKL pickle. File ini berisi hasil training model sehingga nantinya bisa langsung digunakan untuk prediksi. Kemudian ada
job lib dump, X encoded columns, fitur model PKL, yaitu baris ini menyimpan daftar fitur atau kolom yang digunakan saat training model. Hal ini penting agar saat deployment atau penggunaan data baru, struktur fitur tetap konsisten dengan model yang sudah dilatih. Kemudian, print and model berhasil disimpan. Baris ini hanya menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan model telah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edil Rahab dengan NPM 2409048. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, saya akan melanjutkannya, yaitu ke-10, simulasi deployment atau uji data baru. Yang pertama itu load kembali model dalam kurung simulasi production, ada model loading, yaitu untuk membuat model yang sudah dilatih sebelumnya. Terus ada fitur model untuk memuat daftar fitur atau kolom yang digunakan saat training. Tujuannya supaya kita bisa pakai model tanpa melatih ulang. Selanjutnya ada contoh data baru dalam kurung 3-5 data sederhana, yaitu mengambil data secara acak dari dataset X. Terus ada encoding ulang atau data baru include pd.get garis bawah do mesh atau data baru, yaitu mengubah data kategori menjadi angka. Prediksi baru ada sama dengan model loading predict, yaitu menyamakan kolom data baru dengan kolom saat training. Kalau ada kolom yang hilang, diisi 0. Terus print and hasil pengujian data baru. Print hasil study time, if study time in hasil kolom, else hasil. Print prediksi data baru. Nah, hasil pengujian data baru atau study time-nya itu ada 440, ada 2, 242, 2, 465, 2, 347, 3, dan 473, 1. Prediksinya 9.127, 19321, ada 10.6022, 308, 9.55657258, 14.08381304, dan 11.44848113. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Tiara Nafsabila, NPM 2409013. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis akhir. Kode ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis akhir model. Yang pertama, ditampilkan jumlah variabel yang digunakan. Yang kedua, ditampilkan nilai R kuadrat yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data. Dan yang terakhir ada insight atau kesimpulan, yaitu apakah model sudah cukup baik dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, di sini ada print. Print dalam pemrograman adalah perintah untuk menampilkan output hasil ke layar. Nah, di sini printnya saya buat analisis akhir. Print app model menggunakan X atau encode set 1 variabel. Print app model menjelaskan R kuadrat dikali 100 dibagi 2F% variasi nilai siswa. Print insight. Model cukup baik jika R kuadrat lebih besar dari 0,5. Namun tetapi perlu validasi lanjutan. Regresi linear mengasumsikan hubungan linear bisa tidak akurat jika pola kompleks. Fitur penting bisa digunakan untuk kebijakan pendidikan. Model bisa ditingkatkan dengan fitur selection, scaling, model non-linear. Nah, selanjutnya ada analisis akhir. Model menggunakan 39 variabel. Model menjelaskan 16,0,2% variasi nilai siswa. Insight-nya, model cukup baik jika R2 lebih besar dari 0,5. Namun tetap perlu validasi lanjutan. Regresi linear mengasumsikan hubungan linear bisa tidak akurat jika pola kompleks. Fitur penting bisa digunakan untuk kebijakan pendidikan. Model bisa ditingkatkan dengan fitur selection, scaling, model non-linear, random forest, atau XGBoost. Sampai sini dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.